Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solih dan Soliha? Semoga Ananda di rumah selalu diberikan kesehatan. Pada hari ini kita memasuki tema 6, subtema 2, hebatnya cita-citaku pembelajaran 1. Selamat belajar! Mari kita membaca teks berikut ini. Guru anak berkebutuhan khusus. Namanya Sangita Lachman. Pada mulanya beliau berprofesi sebagai seorang dokter. Namun beliau terpanggil hatinya untuk menjadi guru. Profesinya kini adalah sebagai guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luang di sela-sela pekerjaannya. Namun seiring berjalannya waktu, beliau kecanduan untuk mengajar anak-anak prasekolah tersebut. Dunia pendidikan telah menarik hatinya. Semakin hari mengajar, beliau semakin mencintai dengan pekerjaannya. Baginya mengajar anak dalam usia pertumbuhan membuatnya semakin dapat memahami dan mengerti tentang dunia tumbuh kembang sang anak. Walaupun demikian, tak selamanya pekerjaannya membimbing anak-anak prasekolah berjalan lancar. Beliau sempat menemui beberapa siswa yang berkebutuhan khusus seperti siswa autis atau kesulitan belajar. Nah, akhirnya Sangita Lachman memutuskan untuk mendalami ilmu dan keterampilan cara pengajaran anak autis. Dengan hal itu, ia berharap dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, mari kita membaca teks puisi berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi puisi di samping. Judulnya adalah Cita-Citaku, ciptaan M. Ridwan Hafiz. Nah, di dalam puisi tersebut bercerita tentang cita-cita seorang dokter dan membantu orang lain. Nah, perbedaan puisi dengan bacaan sebelumnya yang sudah kita baca adalah puisi terdiri dari rima, irama, serta penyusun bait dan baris yang indah dan penuh makna, sedangkan bacaan tadi tidak. Puisi tersebut berisi tentang cita menjadi dokter, sedangkan bacaan yang tadi berisi tentang dokter yang alih profesi menjadi guru anak prasekolah. Nah, itu dia ya perbedaannya. Selanjutnya, perhatikan gambar di atas yang menunjukkan profesi seorang dokter hewan. Jadi, dokter di dunia ini banyak sekali. Ada dokter spesialis penyakit dalam, dokter umum, dokter gigi, dan juga dokter hewan. Semua dokter berperan untuk membantu makhluk hidup lain yang sakit. Seorang dokter hewan harus mengetahui pengetahuan tentang dunia hewan, dari hidupnya, makanannya, tempat tinggalnya, termasuk daur hidup hewan. Setiap hewan mempunyai daur hidup sendiri, contohnya adalah katak. Katak mempunyai daur hidup yang unik. Katak hidup dapat bertahan hidup di darat atau di air. Nah, berikut ini adalah daur hidup katak. Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan. Pada daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang alat pernafasan untuk bernapas di dalam air seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernafas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Nah, seperti itu ya daur hidup dari katak. Selanjutnya kita akan belajar daur hidup capung. Capung mulanya berkembang biak dengan bertelur di air, kemudian telur tersebut menetas menjadi capung muda atau disebut dengan nimfa. Kemudian nimfa mengalami pergantian kulit kurang lebih sebanyak 10 kali, kemudian menjadi capung. Akhirnya capung akan menjadi capung dewasa. Nah, itu dia ya daur hidup katak dengan capung. Semoga bisa kalian pahami. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, pertama, perbedaan puisi dengan teks bacaan adalah puisi memiliki rima, irama, serta penyusun bait dan baris, sedangkan teks bacaan tidak. Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil hingga dewasa disebut dengan daur hidup. Contoh daur hidup yang kita bahas pada hari ini adalah daur hidup katak dan capung. Demikian pembelajaran pada hari ini.
Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.